Ditreskrimsus Polda Kepri mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang TPPU lebih dari 7 miliar rupiah di salah satu bank swasta cabang Karimun Kepri. Mereka mengajukan kredit dengan agunan sertifikat palsu dan setelah dana cair mereka tidak melakukan pembangunan properti seperti yang dijanjikan landasan para tersangka mengajukan kredit. Ketiga tersangka, yakni berinisial FD, RS, dan H ini merupakan pengusaha yang menjadi rekanan tersangka utama berinisial TR, Kepala Cabang BSM Karimun, yang telah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara atas kasus penggelapan. Dari kasus tersebut, diketahui tersangka TR melakukan pencucian uang mencapai 7,9 miliar rupiah dengan modus kredit fiktif yang melibatkan ketiga tersangka ini. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Hari Golden Heart mengatakan, keterlibatan ketiga tersangka ini juga menghasilkan 23 sertifikat rumah yang diduga fiktif untuk melancarkan upaya pencairan dana yang dilakukan oleh TR. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka FD dan RS merupakan pengusaha yang bergerak di bidang properti untuk Karimun dan Tanjung Pinang. Sementara tersangka H diketahui merupakan pengusaha yang bergerak di bidang kuliner dan elektronik. Modus yang digunakan adalah ketiga tersangka diminta untuk mengajukan kredit kepada bank untuk kepentingan tambahan modal usaha yang dilancarkan oleh tersangka TR. Kasus TPPU ini mencuat dari motif ketiga tersangka yang mengajukan kredit dengan menggunakan data para karyawan dan orang kenalan mereka. Tersangka FD dan RS diketahui menggunakan satu sertifikat induk kepemilikan lahan dari proyek properti yang tengah mereka garap. Kemudian sertifikat dipecah menjadi 23 agunan yang kemudian diajukan untuk jaminan kredit ke BSM Karimun. Setelah pencairan uang sebesar 7,9 miliar rupiah, sebanyak 5 miliar rupiah masuk ke rekening tersangka RS dan sisanya masuk ke rekening tersangka H. Dari hasil penyelidikan dan peninjauan di lokasi bahwa bocoran kredit dari pihak bank ini sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pembangunan perumahan tadi. Dan sampai sekarang pembangunan perumahan tersebut pun itu macet, sehingga terjadi dari pihak bank melakukan penelusuran bahwa telah terjadi kemacetan. Sementara itu, tersangka RS mengatakan ia mendapat dana sebesar 4,7 miliar dari sebuah bank swasta dengan menjalankan aksinya dari tahun 2010 dengan cara pencairan secara bertahap. Dia didapatnya 4,7 M. Berapa? 4,7 M. Dan uang itu lanjutnya mau dipakai apa tuh, Bu? Kembalikan ke angsuran BSM sendiri. Oh gitu, Bu, ya. Nah, terus Ibu sendiri sebagai apa, Bu, situ, Bu? Saya pengurus di CTG Sebagai, Bu, ya. Sudah berapa lama, Bu, pengurus itu, Bu? dari 2010. 2010 ya, Bu, ya. Oh, apakah ini cuma di Bank BSM apa ada bank-bank lain, Bu? Nggak ada. Jadi memang BSM yang minta untuk uang itu sebagian besar dikembalikan untuk BSM, angsuran BSM sendiri. Sementara itu dalam prosesnya ternyata para tersangka diketahui tidak melakukan pembangunan properti seperti yang dijadikan landasan para tersangka mengajukan kredit fiktif tersebut. Penangkapan ketiga tersangka ini dari hasil keterangan 22 orang saksi yang diperiksa oleh Subdit 2 Ekonomi Khusus Ditreskrimsus Polda Kepri. Para saksi yang dilampirkan sebagai pemilik sertifikat fiktif akhirnya mengakui tidak mengetahui peruntukan penggunaan nama mereka yang diminta oleh ketiga tersangka. Atas perbuatannya, ketiga tersangka ini akan dijerat dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan.